Halo, selamat siang adik-adik semua. Jumpa lagi di acara PA Anak GR Bandung. Dan bersyukur hari ini kita sama-sama bisa kembali memuji Tuhan dan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh anugerah kalau ada kebenaran, ada firman Tuhan yang masih diberitakan di zaman ini. Nah, anak-anak, kita mau latih satu lagu, judulnya Kasih Allah. Ini lagu terjemahan, bahasa aslinya bahasa Inggrisnya The Love of God. Kita coba latih satu baitnya saja. Coba kita sama-sama lihat kata-kata dari lagu ini. Dikatakan kasih Allah itu amat besar sampai tidak ada apapun yang dapat melukiskannya. Karena begitu luar biasa betapa indahnya kasih Tuhan. Lalu kasih Allah itu lebih tinggi dari langit, ya, lebih tinggi lagi dari universe malah, ya. Tapi bisa mencapai dunia. Mengaruniakan anaknya, Allah sendiri, Allah Bapa, mengutus Allah Anak untuk datang ke dalam dunia. Sehingga memberikan kemenangan, memberikan damai, mengampuni orang-orang berdosa. Nah, anak-anak, tema PA Anak hari ini masih melanjutkan posisi kitab Matius dengan judul Hal Berpuasa. Loh, emang orang Kristen puasa juga? Kalau misalnya berpuasa, gunanya untuk apa? Kalau di lagu ini kan tidak ada kasih Allah itu begitu besar. Kalau kita dapatkan keselamatan, itu karena anugerah Allah saja, bukan karena hebatnya kita, usahanya kita. Tapi kalau gitu masih perlu nggak kita berpuasa? Kalau misalnya kita melakukan puasa, bagaimana cara melakukannya dengan benar? Bagaimana kita harus tujuan apa yang mau dicapai dari berpuasa? Nah, kita akan dengar sama-sama di pembahasan PA Anak hari ini. Nah, anak-anak, kita sama-sama sekarang mau bersatu teduh sejenak sebelum kita melanjutkan ke pendengaran firman Tuhan selanjutnya. Kita mau sama-sama berdiam diri dan bersatu teduh. Tuhan, kami bersyukur karena mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kasih Allah yang begitu besar. Biarlah kami boleh merasakan, mengalami sendiri betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kami. Kasih Allah yang dibuktikan dengan Yesus mau datang menjadi manusia dan menyelamatkan kami, membebaskan kami dari hukuman dosa. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh melihat, merasakan sendiri kasih Allah dalam hidup kami. Tolong pembahasan firman Tuhan hari ini tentang hal berpuasa, supaya kami boleh mendapatkan pengertian yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Kasih Allah. Kita nyanyikan bait ke-1 dan bait kedua.
sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Halo anak-anak sekalian, selamat siang. Kita kembali lagi akan belajar dari Injil Matius, yaitu kita masuk di dalam eksposisi Injil Matius, di dalam Matius pasal yang ke-9. Mari anak-anak sekalian, kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Kita akan melanjutkan, kemarin kita sudah melihat bagaimana Matius, seorang pemungut cukai, yang akhirnya dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Dan sekarang kita akan melihat apa yang terjadi setelah orang Farisi mempertentangkan diri mereka dengan Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Bapak akan membacakan di dalam versi terjemahan baru 2. Anak-anak baca Alkitabnya ya, kita baca sama-sama. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Namun akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak dituang ke dalam kantong kulit yang lama. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Namun anggur yang baru dituang ke dalam kantong yang baru, maka terpeliharalah kedua-duanya." Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Dan tolonglah setiap kami ketika kami sekarang akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengungkapkan kepada kami. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Dan membuat kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Membuat kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan biarlah kami bisa mengasihi Engkau hari demi hari. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita melihat bahwa perikop ini, bagian ini merupakan satu bagian yang bersamaan juga dengan bagian daripada pasal yang sebelumnya. Di sini Tuhan Yesus masih berbicara mengenai menjadi murid Tuhan yang sejati, murid Tuhan yang setia. Siapakah murid Tuhan yang setia? Maka di dalam perikop sebelumnya kita melihat murid Tuhan yang setia itu berbeda dengan orang-orang Farisi. Orang Farisi bisa mengatakan bahwa saya ini orang yang hebat. Saya melakukan ini itu. Saya telah berjuang. Saya telah melayani Tuhan dan sebagainya. Tetapi murid Tuhan yang setia, murid Tuhan yang sejati adalah murid yang hatinya peka terhadap Tuhan. Dia langsung ikut apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Matius, ikutlah aku." Maka Matius gak pikir-pikir. Dia tinggalkan semua bisnisnya, usahanya. Dan bahkan dia makan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang punya hati semacam demikian. Maka anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita melihat bahwa pertentangan Tuhan Yesus dengan orang Farisi pun ditambah juga dengan murid-murid Yohanes. Murid-murid Yohanes ini siapa? Mereka adalah pengikut dari Yohanes Pembaptis. Kalau anak-anak melihat di pasal awal-awal, Yohanes Pembaptis adalah orang yang membaptiskan Tuhan Yesus. Dia adalah anak dari Elisabet. Dia adalah anak yang dijanjikan untuk membuka jalan bagi Kristus. Ketika itu Yohanes Pembaptis menegur Herodes dengan begitu keras. Maka akhirnya dia harus mati. Ketika Yohanes Pembaptis mati, murid-muridnya sebagian masih ada yang berkumpul, sebagian lagi ada yang mengikut Tuhan Yesus, sebagian lagi ada yang pergi entah kemana. Maka anak-anak sekalian kita lihat, masih ada beberapa murid-murid daripada Yohanes yang akhirnya datang kepada Tuhan Yesus. Dan pertentangan dengan Tuhan Yesus ini semakin memperlihatkan bagaimana murid Tuhan Yesus adalah murid yang unik. Murid yang khusus.
murid yang hanya eksklusif, murid yang hanya memiliki kriteria yang khusus, yang tidak sama dengan yang lain. Dan pertentangan ini dibuka dengan perbedaan pandangan mengenai puasa. Anak-anak sekalian, murid-murid itu bertanya, kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa? Orang Farisi berpuasa, orang Yahudi berpuasa, murid Yohanes Pembaptis pun berpuasa. Anak-anak, memang di zaman itu semua rabi-rabi Yahudi, rabi itu artinya guru agama ya. Rabi-rabi Yahudi akan mengajarkan muridnya untuk berpuasa. Mereka bisa seminggu minimal 2 kali mereka akan berpuasa. Yaitu pada hari Senin dan pada hari Kamis. Mereka berpuasa untuk apa? Ini merupakan satu bentuk dedikasi. Mereka mau merenungkan tentang Tuhan. Mereka mau merasakan bahwa diri mereka tidak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan. Dan mereka mau bergantung kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa mereka mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mereka mau fokus ikut Tuhan. Maka mereka berpuasa. Maka teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, murid-murid orang Yahudi semua, mereka melakukan apa yang dalam bahasa Inggris disebut fasting. Fasting, berpuasa. Tetapi murid Kristus bukan fasting, tapi justru feasting. Nah, anak-anak, ini permainan kata yang menarik ya. Fasting, feasting. Feasting itu apa? Pesta. Berpesta. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka makan dan minum bersama-sama dengan orang yang berdosa. Tetapi orang lain mereka berpuasa. Maka ini merupakan satu pertentangan. Kenapa ya? Bukankah Tuhan Yesus itu Mesias? Murid-murid Yohanes tahu bahwa Tuhan Yesus adalah yang dijanjikan. Tahu dari mana? Karena Yohanes Pembaptis sendiri yang mengajarkannya kepada murid-muridnya. Ada yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan, bukakanlah jalan baginya. Dia adalah Mesias, anak domba Allah yang akan menebus dosa manusia. Maka murid-murid Yohanes Pembaptis pasti tahu bahwa Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Tetapi bukankah sebagai Mesias dia harusnya menjalankan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi jauh lebih baik daripada orang lain? Bukankah sebagai Mesias dia harusnya mengajarkan tradisi itu jauh lebih baik daripada orang lain? Tetapi anak-anak sekalian, Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu kepada para muridnya. Kenapa? Bukan karena Tuhan Yesus lupa. Bukan. Bukan karena murid-muridnya lupa. Bukan. Bukan karena Tuhan Yesus melarang mereka untuk berpuasa. Bukan. Tuhan Yesus sendiri pernah berpuasa kok. Maka anak-anak sekalian, kekristenan itu bukan agama yang tidak perlu puasa. Atau melarang puasa. Tidak. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah berpuasa 40 hari 40 malam. Maka dia tidak larang puasa. Tetapi anak-anak sekalian, ketika dia seperti ini kita melihat murid-muridnya tidak ikut berpuasa. Ini bukan karena Tuhan Yesus lupa, lalai atau melarangnya, tidak. Tapi ada hal penting yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada mereka. Ada hal penting yang mau diajarkan. Karena itu anak-anak sekalian, meskipun berpuasa ini pernah Kristus ajarkan sebelumnya. Anak-anak, kalau kita lihat di dalam khotbah di bukit di pasal yang ke-7 ya. Dari pasal 5 sampai pasal ke-7. Nanti kita akan menemukan kita pernah bahas tentang berpuasa. Tetapi anak sekalian, meskipun pernah dulu kita bahas tentang berpuasa. Tapi ini muncul kembali ya. Kenapa? Karena ada beda penekanan. Ada hal penting yang Tuhan Yesus mau ajarkan yang berbeda dari yang sebelumnya diajarkan. Sebelumnya Tuhan Yesus menekankan apa? Kemunafikan orang Farisi dalam berpuasa. Di mana seharusnya kita menjalankannya dengan kejujuran hati. Kita harusnya kalau mau puasa itu motivasinya apa? Ini yang Tuhan Yesus tanyakan kepada orang Farisi. Ini yang Tuhan Yesus kritik kepada orang Farisi. Karena motivasi mereka tidak jelas. Motivasi mereka waktu puasa apa? Dipandang dirinya bagus. Diselamatkan oleh Tuhannya. Ada hal yang lain. Bukan dengan tulus. Maka anak-anak sekalian, tanpa ketulusan puasa itu akan menjadi sia-sia. Dan mereka bukanlah warga kerajaan surga. Ini yang ditekankan di dalam perikop sebelumnya waktu bicara tentang puasa. Yang pertama kali. Tetapi di sini perikop yang berbicara puasa yang kedua kalinya. Kristus mengaitkan puasa dengan dirinya sebagai penggenapan.
Jadi penekanannya bukan motivasi dalam berpuasa lagi, tidak. Karena murid-murid Yohanes tidak bertanya hal itu. Murid-murid Yohanes bertanya, kenapa engkau tidak berpuasa? Kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Maka anak sekalian, kalau kita melihat lebih dalam, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bagaimana puasa itu punya makna yang jauh lebih dalam. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya orang Yahudi selama ini mengerti tentang puasa? Mereka berpuasa, kenapa? Karena mereka mau cari perkenanan Allah. Anak-anak, kita lihat di sini ya. Mereka puasa kenapa? Supaya Allah memandang mereka. Supaya Allah melihat pengorbanan mereka. Allah memberikan belas kasihan kepada mereka. Allah melihat kegigihan hati mereka. Maka mereka berpuasa untuk apa? Supaya Tuhan berkenan pada mereka. Tetapi anak-anak sekalian, bukankah ketika Tuhan Yesus Kristus hadir, Allah bukan hanya berkenan, melainkan Allah juga menyertai mereka. Anak-anak sekalian, ini bedanya anak-anak sekalian. Semua yang di luar Kristus, baik itu orang Farisi, baik itu murid-murid Yohanes, mereka hanya tahu Allah begitu jauh dari mereka. Mereka hanya tahu Allah sulit untuk diakses. Mereka tidak tahu Allah begitu dekat. Mereka tidak tahu Allah menyertai. Mereka tahunya Allah begitu jauh. Sehingga mereka harus berpuasa. Harus melakukan ini itu. Berharap Allah berbelas kasihan kepada mereka. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus berbeda. Kenapa anak-anak sekalian? Karena di perikop ini kita melihat Tuhan Yesus sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus bukan hanya memandang mereka. Tuhan Yesus bukan hanya melihat mereka. Tuhan Yesus menyertai hidup mereka. Karena itu anak-anak sekalian, kita akan belajar dua hal di dalam perikop ini tentang berpuasa. Yang pertama anak-anak sekalian. Yang pertama, kenapa orang Kristen, kenapa kita berpuasa? Kenapa? Kenapa? Ini ada sangkut pautnya dengan kekristenan. Ada sangkut pautnya dengan Kristus sendiri anak-anak sekalian. Kenapa? Yang pertama kita lihat dari motivasinya. Yaitu apa? Kita peka terhadap kehadiran Allah. Anak-anak sekalian, ini yang harus kita mengerti. Sebelum kita berpuasa, sebelum kita melakukan semua ini, kita harus tahu dulu kehadiran Allah seperti apa. Kita harus peka dulu terhadap apa yang Allah ingin kerjakan. Allah kehendaki. Anak-anak sekalian, orang Farisi akan berpuasa di dalam kesedihan. Mereka akan berpuasa dengan muka yang murung. Mereka akan berpuasa dengan muka yang begitu sedih. Muka yang muram. Dan mereka berpuasa berjuang untuk dapat apa? Perkenanan daripada Allah. Tapi celakanya anak-anak sekalian. Semakin mereka berjuang untuk berpuasa, hati mereka keras. Dan justru mereka buta melihat Kristus sebagai Mesias. Anak-anak, makanya yang Tuhan Yesus katakan. Bukankah sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan ini. Bukankah anak Allah, Sang Mesias itu sudah hadir di tengah-tengah dunia. Kenapa kamu masih mencari ke sana? Anak-anak sekalian, kalau kita cari barang. Padahal barangnya ada di sebelah kita. Mungkin kita pernah mengalami hal ini. Tapi bukankah itu hal yang bodoh anak-anak sekalian? Bukankah itu hal yang sia-sia? Bukankah itu hal yang kenapa harus dilakukan? Padahal barangnya ada di sini. Maka inilah yang Tuhan Yesus katakan. Hei, kamu tidak lihat ya. Allah sedang ada di sini. Mesias sedang di sini. Kristus sedang di sini. Kamu tidak peka kehadiran Tuhan. Maka kamu terus berusaha untuk berpuasa. Saya mau cari Tuhan. Tapi engkau tidak tahu Tuhan ada di mana. Kenapa? Karena hati mereka begitu keras. Anak-anak sekalian, apa sih tandanya mereka keras? Pertama, mereka menyombongkan diri. Murid-murid Yohanes itu datang dan berkata, kami puasa. Kenapa kami orang Yahudi, semua orang Farisi berpuasa, muridmu kok tidak? Seolah-olah ini membuat satu tempat yang eksklusif, status yang eksklusif. Bahwa kami lebih tinggi daripada kamu. Kami lebih hebat dari kamu. Kamilah orang Yahudi sejati. Kamilah yang paling dekat dengan Sang Mesias. Kami, bukan kamu. Maka dengan demikian mereka mau mengatakan, jangan-jangan kamu bukan Mesias. Tuhan Yesus, jangan-jangan engkau bukan Mesias. Karena engkau tidak mengerti betapa harus kami berpuasa
untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Mereka menyombongkan diri, mereka merasa standarnya dari keagamaan, standar dari hidup manusia itu dipegang di tangan mereka. Tapi mereka tidak lihat bahwa Tuhan ada di situ. Mereka sedang menantang Tuhan, bukan menantang yang lain. Yang kedua, anak-anak sekalian, mereka juga bukan hanya menyombongkan diri, mereka merendahkan orang lain. Anak-anak sekalian, puasa itu apa sih? Puasa itu kan sebenarnya harusnya membuat kita menyadari saya tidak layak di hadapan Tuhan. Maka kita bisa berpuasa dengan sedih. Maka kita bisa berpuasa dengan hancur hati. Kita bisa berpuasa dengan penuh penyesalan. Kenapa? Karena saya tidak layak. Tuhan, saya tahu saya hanya memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan mau kasih atau tidak? Ini merupakan kesedihan yang kudus. Ini merupakan kesedihan yang suci di hadapan Tuhan. Kesedihan yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Tapi anak-anak sekalian, celakanya apa? Orang Farisi, murid-murid Yohanes ini pakai kesedihan semacam itu. Untuk apa? Membuat orang lain jauh lebih sedih dari mereka. Wah, ini sangat menyedihkan anak-anak sekalian. Saya sudah sedih di hadapan Tuhan. Saya sudah berusaha berpuasa dan sebagainya. Kok kamu senang-senang? Anak-anak, bukankah ini yang sering terjadi anak-anak sekalian? Ketika kita melihat ada teman kita yang sepertinya sudah begitu berjuang, begitu susah dan sebagainya. Lalu mengatakan, kamu kok senang-senang ya? Ada iri hati di sini anak-anak sekalian. Yang membuat orang-orang itu, orang Farisi, murid-murid Yohanes mengatakan, kamu harusnya tidak boleh senang-senang. Kamu harusnya ikut puasa. Bukan seperti itu. Kamu berpesta-pesta dan sebagainya. Kesedihan mereka di hadapan Tuhan dipakai untuk membuat orang lain, menjatuhkan orang lain, membuat orang lain sedih. Bahkan jauh lebih sedih dari mereka. Maka ini ironi yang sangat besar anak-anak sekalian. Mereka tidak peka dengan kehadiran Tuhan. Sama seperti orang yang tidak tahu ini ada acara apa ya. Nggak tahu. Orang kalau ada acara pernikahan akan pakai baju pesta pernikahan. Orang kalau ada acara perkabungan pakai baju perkabungan. Tapi ini orang tidak tahu ini acara apa. Maka dia datang dengan baju pesta pernikahan padahal itu acara perkabungan. Dia datang dengan baju perkabungan padahal itu pesta pernikahan. Maka anak-anak sekalian ini tidak peka. Ini namanya tidak peka. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Itu maksudnya tidak peka. Maka bagaimana caranya kita bisa peka terhadap kehadiran Tuhan? Bagaimana cara kita bisa peka untuk menjalankan kehendak Tuhan? Bukan dengan seberapa rajin kita melakukan ini itu anak-anak sekalian. Bapak tidak katakan kalian tidak perlu rajin di hadapan Tuhan. Salah ya. Tentu saja tidak. Bukan begitu. Bapak katakan kalian harus rajin. Kalian harus pintar. Kalian harus berjuang untuk Tuhan. Mati-matian buat Tuhan. Betul. Tapi kalian juga harus kenal siapa Tuhan. Banyak orang bisa bekerja mati-matian tidak kenal Tuhan. Akhirnya apa? Pekerjaan mati-matian itu hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Buat saya, Tuhan itu harusnya begini. Buat saya, Tuhan itu harusnya ini, itu dan sebagainya. Maka dia berjuang mati-matian. Supaya apa? Berharap Tuhan akan kembalikan sesuatu pada dia. Berikan sesuatu pada dia dan sebagainya. Tapi anak-anak sekalian, orang semacam demikian tidak ada gunanya. Kalau dia tidak sungguh-sungguh kenal siapa Tuhan. Anak-anak, kalau kita mau jemput teman kita. Seseorang di bandara misalkan. Waktu kita datang ke bandara, kita gak kenal orang itu. Kita nggak tahu mukanya siapa. Kita nggak tahu namanya siapa. Kira-kira kita bisa jemput orang itu nggak? Gak bisa kan? Kita akan salah ambil orang bahkan. Kamu ini ya, ayo silakan ikut saya. Salah orang. Karena kita nggak kenal. Demikian dengan Tuhan, anak-anak sekalian. Hati-hati. Kalau kita tidak kenal Tuhan, maka kita akan menyembah Tuhan yang lain. Dengan segala hal yang kita lakukan seolah-olah untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Hati-hati anak-anak sekalian, ini sangat mengerikan. Maka anak-anak sekalian, murid-murid Kristus yang sejati bukan hanya taat menjalankan ajaran Tuhan. Perhatikan ini baik-baik, murid Tuhan yang sejati bukan hanya taat menjalankan ajaran Tuhan.
tetapi meneladani hidup Tuhan. Anak-anak ini sangat jarang terjadi saat ini. Kenapa? Karena murid dan guru di zaman sekarang itu terpisah. Murid hanya dapat pendidikan dari guru, hanya dapat ilmu pengetahuan dari guru. Setelah itu ya sudah, gurunya mau bagaimana, muridnya mau bagaimana, hidupnya tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Tapi di zaman dulu tidak, anak-anak sekalian. Guru bukan hanya mengajar muridnya tentang ilmu pengetahuan, tentang pendidikan dan sebagainya. Tapi guru juga memberikan karakter khusus kepada muridnya. Kalau muridnya kenal gurunya, muridnya akan jalankan karakter itu. Dan muridnya akan melakukan apa yang gurunya katakan. Bahkan bukan hanya melakukan, anak-anak, bahkan bisa menghidupi. Makanya anak-anak sekalian, fokus murid itu apa? Fokus murid itu bukan apa yang saya terima, apa yang saya pelajari dari Kristus. Bukan, fokus murid itu kepada gurunya, kepada Tuhan Yesus fokusnya. Jika mereka tidak kenal Tuhan, mereka bukan murid yang baik. Orang Farisi ini tidak kenal Kristus. Murid-murid Yohanes ini tidak kenal Kristus. Maka mereka tidak pernah bisa menjadi murid Tuhan yang baik. Tidak bisa. Meskipun mereka berpuasa setiap hari dalam seminggu, mereka tidak bisa menjadi murid Tuhan yang baik. Maka anak-anak sekalian, apa sih tandanya kita mengenal Tuhan? Apa? Kita jabat tangan, kita bersalaman dengan Tuhan Yesus? Bukan. Tandanya kita mengenal Tuhan adalah kita mengerti kehendak Allah. Kita mengerti kehendak Allah. Maka dikatakan di dalam doa Bapa kami itu sangat jelas. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksudnya apa? Bagaimana kehendak Allah bisa terjadi di bumi seperti di surga? Itu bisa terjadi hanya jika kita tahu kehendak Allah apa. Karena Tuhan akan memakai hidup kita untuk jalankan kehendak Allah. Tuhan tidak pakai yang lain, anak-anak sekalian. Kita tidak bisa berdoa, Tuhan datanglah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lalu kita minta orang lain yang kerjakan. Tidak, anak-anak sekalian. Waktu Tuhan mengatakan itu berarti apa? Komitmen dalam hati kita. Kita berdoa, jadilah kehendak-Mu. Melalui siapa? Melalui saya. Melalui apa yang saya lakukan. Maka anak-anak sekalian, seperti seorang mempelai di dalam pesta pernikahan. Ketika mempelai itu hadir bersama dengan tamu-tamu, maka para tamu itu akan melakukan apa? Mereka akan bersuka cita dengan mempelai itu. Oh, Anda baru saja menikah. Kita akan bersuka cita, kita akan bersenang-senang dan sebagainya. Kenapa? Karena ada mempelai itu. Fokusnya kemana? Ke mempelai itu. Demikian hidup kita, anak sekalian. Kalau ada Kristus, fokusnya ke Kristus. Hidup kita bersuka cita. Hidup kita kerjakan ini, itu dan sebagainya. Fokusnya kepada Kristus. Apa yang menjadi kehendak daripada Kristus. Maka Kristus mengatakan, dapatkah sahabat mempelai berduka cita selama mempelai bersama dengan mereka? Anak-anak pernah lihat gak? Ada orang yang menikah. Lalu teman-temannya datangi dia. Lalu semua teman-temannya nangis-nangis depan dia. Ini aneh. Ini apa-apaan? Mereka baru saja menikah. Mereka baru saja ingin bersuka cita. Baru saja ingin berpesta. Tapi teman-temannya datang semua nangis semua. Ini teman-teman yang tidak mengerti. Tidak peka. Tidak peka. Tetapi murid Tuhan Yesus harus peka dengan Tuhan, kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Maka anak-anak sekalian, maksudnya apa sih? Maksudnya puasa bukan karena kita mau dekat Tuhan. Puasa itu terjadi, puasa itu kita lakukan bukan karena seberapa sih kita mau dekat Tuhan. Kalau saya sangat ingin dekat dengan Tuhan, maka saya terus berpuasa. Bukan, fokusnya bukan ke kita, fokusnya ke Tuhan. Maka puasa itu terjadi karena kita rindu Tuhan. Bukan seberapa kita mau dekat Tuhan, tetapi seberapa Tuhan mau dekat kita. Tuhan mau dekat kita enggak? Kalau Tuhan sudah mau dekat kita, Tuhan sudah hidup bersama dengan kita, Tuhan sudah menjalani semuanya bersama-sama dengan kita, menyertai kita dan sebagainya. Maka anak-anak sekalian, puasa itu menjadi satu hal yang tidak wajib dilakukan. Tidak wajib dilakukan anak-anak sekalian. Kenapa? Bukan karena kita malas, bukan.
Bukan karena kita pengen makan terus, gak bisa tahan makan, bukan. Tetapi karena fokusnya Kristus, bukan fokusnya kepada puasa itu sendiri. Jika kita kenal Kristus, kita sadar dia hadir tengah-tengah kita. Ini anugerah yang mendorong kita bersukacita, memperkerjakan segala hal yang Tuhan berikan bagi kita untuk kehendak Tuhan terjadi. Jangan cari mata Allah ketika Allah bersama dengan kita. Orang Farisi, murid-murid Yohanes tetap meratap. Mereka gagal peka kehadiran Allah. Maka anak-anak sekalian, yang pertama, Tuhan Yesus menghardik mereka. Tuhan Yesus menegur mereka dengan satu kalimat yang penuh makna. Kalau mempelai bersama-sama dengan mereka, kenapa mereka harus berduka cita? Kalau mereka sadar, mereka kenal Tuhan, mereka tahu Tuhan bekerja, mereka tahu Tuhan menyertai mereka, kenapa mereka masih harus berduka cita seperti orang-orang murid-murid Yohanes ini yang terus berjuang sendiri? Mereka tidak peka Tuhan. Yang kedua, anak-anak sekalian, kita melihat puasa ini juga ada goalnya ke depan, ada tujuannya, yaitu apa? Untuk menjalankan anugerah dari Tuhan. Bukan hanya peka terhadap kehadiran Tuhan, tapi menjalankan anugerah dari Tuhan. Maka Kristus pakai ilustrasi, dua ilustrasi yang serupa. Kita baca ya sama-sama anak-anak. Yaitu di ayat yang ke-16. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Anak-anak, kalau ada baju yang sudah tua, yang sudah robek-robek, yang sudah lusuh, yang sudah tidak bagus lagi, apakah akan ditambal dengan kain yang bagus? Gak bisa, anak-anak sekalian. Kenapa? Bajunya akan hancur. Kain ini masih kuat. Waktu dijahitkan kepada baju yang sudah lemah, yang sudah tidak kuat, bajunya akan hancur. Demikian ayat yang ke-17 dikatakan, begitu pula anggur yang baru tidak dituang ke dalam kantong kulit yang lama. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Namun anggur yang baru dituang ke dalam kantong yang baru, maka terpeliharalah kedua-duanya. Kantong anggur yang lama itu gak bisa dimasukin anggur yang baru. Itu akan merubah rasa dari anggur itu dan sebagainya, anak-anak sekalian. Tapi kalau kantong yang baru pakai anggur yang baru, maka anggur itu akan menjadi enak dan seterusnya, anak-anak sekalian. Maka Tuhan Yesus Kristus pakai dua ilustrasi ini. Apa maksudnya? Apa maksudnya sih anak-anak? Kristus sedang mengajarkan, Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa kedatangan Mesias itu akan membawa lembaran kisah yang baru. Sekali lagi. Kedatangan Mesias akan membawa lembaran kisah yang baru. Lembaran kisah apa? Dahulu mereka orang Yahudi di bawah hukum Taurat. Bagus tidak hukum Taurat? Bagus. Tuhan sendiri yang kasih kok, mana mungkin hukum Taurat tidak bagus. Hukum Taurat bagus, memimpin mereka, menuntun mereka untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Menjaga kekudusan umat Tuhan, membuat mereka mengerti kehendak Tuhan dan mereka bisa berjuang mencari perkenanan Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan bagi mereka. Tetapi anak-anak sekalian, hukum Taurat menunjukkan dosa-dosa mereka juga. Hukum Taurat mengikat mereka untuk melakukan segala hal itu dan akhirnya memperlihatkan kepada bangsa Israel bagaimana Allah itu menjadi pribadi yang begitu menakutkan. Anak-anak sekalian, kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena Taurat menyatakan hal yang jelas, yaitu apa? Kalau engkau taat, engkau diberkati. Engkau tidak taat, engkau dihukum. Seharusnya kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, yang terjadi selanjutnya itu apa, anak-anak sekalian? Hukum Taurat memang membimbing kita, menuntun kita untuk berjalan dengan benar. Tapi di samping itu hukum Taurat juga membuat kita semakin sadar kita jauh dari Tuhan. Kita tidak mungkin bisa dekat dengan Tuhan. Saya tidak bisa sempurna, saya tidak bisa jalankan semua. Saya tidak bisa jalankan ini, itu dan sebagainya. Akhirnya kita gagal untuk menjalankan. Dan kita tahu konsekuensinya ketika kita gagal yaitu apa? Dihukum. Kita akan mendapatkan penghukuman. Maka anak-anak sekalian, orang Yahudi bisa dengan begitu gigih, begitu kuat, dia berjuang mati-matian untuk kerjakan hukum Taurat. Salah satunya apa? Puasa.
Maka puasa itu menjadi satu kewajiban bagi mereka. Kenapa? Karena kalau mereka tidak puasa, mereka mungkin dihukum oleh Tuhan. Tetapi anak-anak sekalian, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, Dialah Mesias yang menggenapi hukum Taurat. Apa artinya menggenapi hukum Taurat? Hukum Taurat diberikan, kenapa? Karena mereka menantikan Kristus sebagai penggenapannya. Anak-anak, hukum Taurat itu bukanlah satu hal yang menjadi tujuan dari bangsa Israel, tidak. Hukum Taurat itu untuk menjaga hati mereka. Hukum Taurat itu untuk menguduskan mereka. Dan ini akan disempurnakan oleh siapa? Oleh Kristus di atas kayu salib. Maka itu anak-anak sekalian, saat ini kita banyak sekali hukum Taurat tidak kita jalankan lagi. Kenapa? Karena sudah ada Kristus yang mati di atas kayu salib. Dia yang menebus. Dia menjadi pendamaian kita dengan Allah. Dan dia menyucikan hati kita melalui Roh Kudusnya diberikan bagi kita. Hukum Taurat menjadi petunjuk bagi kita. Tetapi petunjuk itu mengarahkan kepada Kristus. Bukan kepada hukum Taurat itu sendiri. Maka ketika Tuhan Yesus datang, Dia membuka satu lembaran yang baru dari umat Tuhan. Lembaran anugerah dari Allah. Umat Tuhan tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau dalam istilahnya Paulus, hidup di bawah perbudakan hukum Taurat. Kenapa perbudakan? Karena mereka mau tidak mau. Mereka suka tidak suka. Mereka harus terpaksa jalankan itu semua. Harus jalankan. Tidak bisa tidak. Tetapi mereka sekarang bergeser menjadi di bawah Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid Tuhan Yesus adalah mereka yang mendapatkan anugerah di dalam Tuhan Yesus. Anugerah ketika Kristus mati di atas kayu salib. Maka anak sekalian, kematian Tuhan Yesus bukan hanya mematikan dosa. Bukan hanya mematikan maut. Bukan hanya mematikan kuasa setan. Tapi mematikan kuasa perbudakan dan murka Allah. Maka kita tadinya di bawah hukum Taurat. Kita harus jalankan semua. Dan kita gagal, kita harus dihukum. Tetapi sekarang Kristus yang jalankan. Kristus yang taat sempurna. Kristus yang taat kepada Bapa. Dan Dia sampai mati di atas kayu salib. Menebus kita. Membeli kita kembali. Sehingga akhirnya kita di dalam Kristus. Kita dianggap menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Maka ketika kita sudah hidup di dalam Kristus. Hidup dalam anugerah Tuhan. Harusnya apa yang kita lakukan? Ini harusnya mendorong kita untuk berjuang. Mempermuliakan Tuhan. Anak-anak, kita tidak lagi cari keselamatan. Kita tidak lagi tanya-tanya, saya selamat atau enggak ya? Apa yang harus saya lakukan untuk keselamatanku? Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak binasa dan sebagainya? Tidak. Tetapi kita sekarang fokus berjuang untuk memuliakan Tuhan. Pakai segala cara yang berkenan di hadapan Tuhan untuk melayani Dia sungguh-sungguh. Dan fokus inilah yang Kristus ajarkan melalui puasa. Anak-anak, ada satu hal yang sangat indah sekali. Kenapa? Kantong yang lama tidak bisa dimasuki anggur yang baru. Tidak bisa. Tradisi Yahudi yang lama tidak mungkin dimasuki penebusan Kristus yang baru. Tidak mungkin dimasuki karya anugerah Kristus yang baru. Tidak mungkin. Maka murid Kristus berbeda dengan mereka. Kenapa? Karena basisnya beda. Karena dasarnya beda. Mereka dasarnya hukum Taurat. Kristus dasarnya anugerah yang diberikan. Sehingga puasa masih harus jalanin tidak? Jawabannya adalah tidak harus. Puasa boleh jalani tidak? Boleh. Orang Kristen boleh puasa? Boleh. Orang Kristen wajib puasa? Tidak. Kenapa anak-anak sekalian? Karena sekarang fokusnya Kristus sudah ajarkan. Berbeda. Yaitu apa? Dulu orang Farisi berpuasa untuk apa? Cari perkenanan Tuhan. Cari keselamatan di hadapan Tuhan. Goalnya itu apa? Diriku, aku ini jauh dari Tuhan. Tolong supaya saya bisa dekat dengan Tuhan. Maka saya berpuasa dan sebagainya. Tapi di dalam Kristus, puasa ini berubah. Dari mencari keselamatan bagi diri. Di dalam Kristus puasa ini berubah menjadi untuk mengasihi Tuhan. Anak-anak, indah bukan? Berbeda sekali, beda sekali goalnya. Saya berpuasa kenapa?
Sekarang bukan lagi untuk Tuhan, saya pengen selamat, tolong Tuhan, saya puasa. Tuhan tolong lihat saya. Bukan. Tapi saya berpuasa kenapa? Saya mau mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Saya mau mengasihi Tuhan lebih besar lagi. Saya mau hidupku kudus. Sehingga saya mau belajar menahan nafsu. Belajar menahan segala dosa. Belajar menahan segala sesuatu. Demi saya mau Tuhan dipermuliakan. Demi saya mau menyenangkan hati daripada Tuhan. Maka anak-anak sekalian, menjadi orang Kristen itu punya cara berpikir sendiri yang mengerti anugerah Allah di dalam Kristus. Puasa tidak menjadikan kita mengumpulkan pahala, tapi puasa mendorong kita untuk apa? Melayani Tuhan lebih lagi. Ini menjadi dedikasi kita. Saya puasa kenapa? Saya mau mengasihi Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya berpuasa kenapa? Saya mau hidupku lebih suci di hadapan Tuhan. Saya mau hidupku lebih kudus di hadapan Tuhan. Saya mau menahan nafsu. Saya mau menahan semua itu. Demi Tuhan disenangkan. Bukan cari saya sendiri. Cari keselamatan saya. Cari perkenanan Tuhan. Tidak. Tapi saya sudah mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Kristus yang merubah semua itu. Dan menjadi perjanjian yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Maka anak-anak sekalian, sampai di sini PA anak kita sudah belajar tentang dua hal. Yaitu yang pertama, puasa itu bukan untuk mencari Tuhan. Tapi puasa itu justru kita belajar untuk peka terhadap kehadiran Tuhan. Sukacita yang diberikan itu harus mendorong kita untuk bersama-sama bersukacita, mengerti Tuhan, mengenal siapa Tuhan. Yang kedua adalah kita menjalankan anugerah Tuhan untuk melayani Tuhan. Puasa bukan untuk cari keselamatan, puasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Puasa untuk saya bisa lebih efektif dalam melayani Tuhan. Kalau engkau harus puasa supaya engkau bisa melayani Tuhan lebih baik, engkau harus kerjakan puasa itu. Bukan untuk keselamatan. Karena di dalam Kristus semua sudah diselesaikan oleh Kristus. Tetapi puasa dipakai untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Dan inilah murid Tuhan yang sejati. Sampai di sini anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berbelas kasihan, Tuhan sendiri yang memimpin kami untuk hidup semakin mengenal Engkau, berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu, Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, anak-anak, gimana dengan tema hari ini tentang hal berpuasa? Jadi, sudah mau mulai berpuasa? Ibu guru juga sama-sama belajar tentang hal ini. Biarlah dengan berpuasa kita juga belajar banyak hal, menguasai diri, mengutamakan mencari Tuhan dibanding hal-hal lain yang menyenangkan diri. Ya, mari kita sama-sama menutup PA Anak hari ini dengan menyanyikan Kasih Allah. Kita nyanyikan bait satunya saja. Sekian PA Anak kita hari ini. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya di PA Anak minggu depan. Sampai jumpa ya. Bye.